dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, hai balikankan di kesempatan pagi hari ini. Anda juga bisa dengarkan melalui live YouTube RRI Singaraja selain di 97,9 FM dan AM 1080 kHz serta di New RRI Playgo. Kita akan berbincang seputar topik memperkuat demokrasi melalui partisipasi pemilih pemula. Dua narasumber yang telah hadir di studio bersama Bapak Iwayan Sudire SHMH, anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng, Koordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa. Selamat pagi Pak Wayan. Selamat pagi Mbak, selamat pagi pendengar RRI Ibu dimanapun berada. Baik, sehat Bapak? Astungkare sehat walafiat. Astungkare luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktunya hadir sama-sama, ke studio ya. Pro 1. Ya. Dan di samping Bapak Iwayan Sudire, kita juga bersama Bapak Dr. Iputu Gede Parme SST Par Empar, Ketua KNPI Kabupaten Buleleng. Selamat pagi Pak Parme. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi, merdeka. Merdeka. Wah, ini kalau kedengarannya dari vokalnya tidak kalah sehat dan semangat ya dengan Pak Sudire ya. Lebih pemuda. lebih pemuda begitu ya. Jiwa mudanya selalu berkobar begitu ya. Betul. Oke. Dan memang kalau kita berbicara masalah jiwa muda begitu ya, kebetulan juga kita akan sharing seputar topiknya memperkuat demokrasi itu melalui partisipasi pemilih pemula. Yang namanya pemilih pemula itu kan lebih dari rentan umurnya 17 ya, dari 17 tahun gitu, sudah bisa menggunakan hak pilihnya ya. Memang sih partisipasi pemilih dalam pemilu dan pemilihan adalah tanggung jawab bersama begitu ya antara penyelenggara pemilu, pemerintah, partai politik dan segenap warga negara di mana perhelatan itu diselenggarakan ya. Pemilih pemula adalah bagian dari pemilih pendengar yang menjadi banyak perhatian publik. Perhatian ini demikian tajam mengingat sikap apatis begitu ya yang ditunjukkan mayoritas anak muda sejak meluasnya penggunaan media sosial. Hal ini tentu memiliki alasan, yaitu secara kasat mata masyarakat melihat kaum muda itu lebih asik dengan permainan dunia maya dibandingkan dunia nyata. Benar demikian ya kepada kedua narasumber ini. Bagaimana komentarnya, baik Pak Sudire maupun Pak Parme? Ya, dulu. Pak Sudire, Baik. silakan. Baik, terima kasih ya Mbak atas kesempatan yang diberikan kepada kami gitu, Bawaslu Kabupaten Buleleng, di mana ini adalah salah satu metode kami juga untuk menyampaikan sosialisasi gitu, dengan stakeholder terkait bahwa di depan kita nyatakan keberlangsungan pemilu ini bukan serta-merta hanya bisa dilakukan oleh penyelenggara pemilu dan peserta pemilu, baik itu adalah partai politik dan perseorangan, akan tetapi juga atas partisipasi dari masyarakat itu sendiri gitu. Nah, masyarakat itu kan kalau kita lihat ada beberapa komponen, salah satu komponennya adalah pemuda gitu. Kalau sekarang adalah pembahasannya adalah pemilih pemula gitu. Tadi dibilang bahwa lebih cenderung mereka bermain di dunia maya daripada di dunia nyata kan itu. Kadang-kadang jangankan pemula, kita lebih tinggi, kalau dibilang lebih tua kita muda juga gitu, pemula juga gitu. Kadang-kadang dengan teman di samping kita kadang-kadang udah dekat kerasa jauh karena kita masing-masing disibukkan dengan sarana digitalisasi itu sendiri gitu. Kalau memang itu ya itu memang merupakan sebuah fenomena. Akan tetapi itu kalau memang dibuat lebih atau dijadikan untuk positifnya itu lebih sangat bagus sekali gitu loh. Karena kita juga melihat isi daripada dunia maya itu ya beragam jenis, tergantung dari kita menyikapi gitu. Nah, terkait dengan konteks pemilih pemula dalam pemilu ini, kita langsung saja gitu. Kalau dari kami, kalau dari Badan Pengawas Pemilu, kami merupakan pengawas pemilu ya sangat sangat memerlukan sekali partisipasi mereka gitu. Apalagi mereka keseringan bermainnya di digitalisasi. Sosmed istilahnya seperti sekarang ini gitu loh. Nah, kenapa seperti itu? Mereka satu lebih agresif gitu. Artinya dalam artian agresif untuk merasa mencari tahu itu kan lebih banyak di sana gitu loh. Nah,
kenapa kami mengajak, istilahnya di kami itu adalah pengawasan partisipasi ya. Artinya seperti sering kami bilang dengan beliaunya juga beberapa kali juga kami libatkan dalam kegiatan kami, bahwa kami kenapa harus mengajak partisipasi. Bukan berarti kami di Badan Penyelenggara Pemilu itu adalah pesimis terkait dengan pengawasan ini, kami tetap optimis. Nah, secara legalit untuk melakukan pengawasan yang tertuang dalam norma peraturan perundang-undangan adalah kami Badan Pengawas Pemilu. Akan tetapi secara keseluruhan gitu, itu yang menjadi pengawas itu semestinya adalah masyarakat itu sendiri. Yalah, satunya adalah pemuda. Kenapa seperti itu, Mbak? Kan pertanyaannya, kenapa masyarakat saya tidak digaji? Saya tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa saya harus ikut mengawasi, kan gitu kan? Dan bukan penyelenggara pemilu juga gitu. begitu ya. Nah, kita akan berbicara terkait dengan kalau istilah kerennya, ampuri jika salah nanti bisa diluruskan. Kita akan berangkat dari kedaulatan rakyat, kan gitu kan. Yang berdaulat itu adalah masyarakat. Nah, dalam menyalurkan kedaulatan rakyat itulah negara hadir memberikan ruang demokrasi dalam bentuk pemilu gitu. Nah, di mana kedaulatan rakyat itu bisa diwujudkan dengan memilih. Berarti setiap orang yang sudah bisa memilih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah berumur 17 tahun dan memiliki KTP elektronik, itu bisa melakukan pemilih. Nah, lalu dia akan melekat haknya itu, Mbak. Nah, haknya itu kalau nggak dikawal oleh kita sendiri, maka kemungkinan itu akan bisa terjadi sesuatu yang kawal hak kita dulu. Jangan mengawal hak orang lain dulu. Jika kita jaga kawal hak kita, bagaimana kita melakukan pengawasan partisipatif dari hal apa? Maka kita akan melek terkait dengan pemilu itu. Pemilu itu kan merupakan sebuah rangkaian tahapan-tahapan. Seperti kalau istilahnya di Bali sering dalam sosialisasi saya bilang bahwa pemilu itu seperti piodalan. Nah, di piodalan itu ada dudonan kan? Nah, dari kalau bahasa Belelengnya meneambu, terus mengayah dan lain sebagainya, baru ada nyejernya kan? Nyejernya pada hari H piodalannya itu. Begitu juga sebaliknya terkait dengan pemilu. Dari tahapan kemarin verifikasi partai politik, pendaftaran partai politik, baru ada terkait dengan pemutakhiran data pemilih. Nah, dari sini juga masyarakat bisa. Apakah haknya seperti saya bilang itu sudah terakomodir atau tidak? Mereka juga ikut berpartisipasi. Apalagi umpamanya Pak D. Di dalam satu keluarga berapa ada orang yang sudah memiliki hak pilih gitu. Jika istrinya belum terdaftar dan bagaimana caranya untuk melakukan upaya biar mereka bisa terdaftar. Itulah salah satu partisipasi yang bisa diwujudkan oleh pemilih pemula itu. Mungkin proses pemilu itu bisa berjalan demokratis dan sesuai aturan ya. Dan untuk sebagai dari generasi muda sendiri, Bapak, itu apakah sudah dipastikan bisa ikut dalam DPT begitu, Pak Sudira? Artinya begini, ketentuannya adalah syaratnya itu kan 17 tahun dan memiliki KTP elektronik. Gitu. Nah, di sini kan ada istilahnya kayak kemarin itu potensi pemilih. Jika kita berbicara potensi pemilih, ini dalam konteks pengawasan kami adalah potensi itu mereka sekarang kan tahapannya di 14 Februari itu dia genap umurnya 17 tahun gitu. Maka hitungannya itu harus lengkap. Nah, kalau pemuda ini dipastikan ya kalau sudah 17 tahun otomatis dia memiliki KTP ya, seyogianya dan semestinya mereka sudah memiliki hak pilih dan harus terdaftar gitu loh. Iya. Gitu. Oke, ya. Kembali ke Pak Parme terkait dengan di mana partisipasi ataupun pemilih pemula juga bisa dikatakan pemilih yang menjadi banyak perhatian publik ya Pak Parme ya. Betul. Nah, ini kira-kira menurut kacamata ataupun pandangan dari KNPI, apa sebab pemilih pemula itu bisa menjadi apatis begitu Pak? Baik, terima kasih pendengar RRI dimanapun berada, Pak Wayan Sudira juga sebagai ini Mbak Ayu. Pertama-tama saya sampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri, kemudian kemarin selamat Hari Buruh dan selamat Hari Pendidikan Nasional untuk segenap bangsa masyarakat Indonesia. Tentu saja Mbak Ayu ya, kita sebagai bagian dari elemen bangsa ya di generasi muda ini, kita sih tidak ingin ada dikotomi
yang mana muda, yang mana tua. Ini kita satu negara, satu bangsa, satu nafas, satu darah, ya, dan juga merah putih lah, ya. Nah, itu pertama. Tentu saja menjadi seksi elemen pemuda ini ya tentu kaitan konteks bahwa kita punya gawe yang harus wajib, ya, 5 tahunan kita laksanakan, dan syukurnya memang melalui komponen penyelenggara pemilu, ya, KPU dan Bawaslu ini dengan luar biasa sekali kita apresiasi dulu di awal bahwa sudah mempersiapkan sedemikian rupa, ya, tahapan-tahapannya. Dan kita sebagai generasi muda juga, Mbak Ayu, ingin dari dulu ini saya sering sampaikan, izin juga ke Pak Wayan, ke berbagai kesempatan forum saya sampaikan agar pemilu ini bukan hanya sebatas sebagai, jadi tidak hanya sebagai penghias, Mbak Ayu, bahwa pemilu dilaksanakan sebagai negara demokrasi, ada pemilu selesai, tapi harapannya adalah menjadi instrumen atau elemen inti dari proses demokratisasi kita. Nah, ini dan harus diingat juga ketika kita bicara demokrasi, kita segenap WNI ini, warga negara Indonesia, nah utamanya juga para pemuda yang tadi disampaikan Mbak Ayu, ada apatis, ada apolitis, ada pragmatis, kalau istilahnya yang agak negatifnya lah arahnya itu memang banyak juga, termasuk abai, ya. Nah, juga sekarang di era digital gadgetisasi ini bahwa kita lebih concern ke gadget ketimbang bersentuhan langsung, berhadapan langsung dan sebagainya. Itu dari tadi Pak Wayan sudah sampaikan, dari unsur terkecil pun keluarga dan sebagainya. Nah, itu tantangan-tantangan, Pak Yu. Kenapa? Setiap zaman ada tantangannya. Nah, kita di era 4.0 ini, era disruption era, sekarang ada istilah baru VUCA, istilahnya era volatility, uncertainty, complexity, ambiguity, gitu ya. Ini kan era yang terjadi di negara kita, belum lagi cobaan, bukan hanya cobaan Indonesia, cobaan dunia kemarin pandemi. Semua arah kebijakan, arah pemikiran, pola pikir, rencana-rencana strategis itu kan semua memang perlu penyesuaian-penyesuaian. Termasuk kita di anak-anak muda kita. Nah, harapannya kembali pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jurdil, jujur dan adil ini menjadi landasan pokok dalam kita berpijak. Dan kembali pemilu ini adalah instrumen inti, bukan hanya ornamen ataupun penghias. Nah, berikutnya generasi muda tadi Mbak Ayu sampaikan agar bagaimana tidak apatis, segenap komponen ini harus bekerja bersama-sama. Dan kami pun di KNPI sebagai bagian dari OKP, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, harus juga diikut sertakan secara maksimal. Terus terang Mbak Ayu, dalam kesempatan ini kami apresiasi sekali penyelenggara pemilu KPU maupun Bawaslu, yang paling sering ini Bawaslu mengundang kami lah, ya, untuk terus ikut dalam perhelatan ataupun event-event sosialisasi, kegiatan FGD, seminar dan sebagainya lah, ya, kegiatan tersebut itu sangat membantu. Nah, hal seperti inilah yang perlu dilakukan dan berkelanjutan, tidak hanya sekali. Nah, ini dalam tahapan-tahapan berikutnya pasti akan banyak lagi, agak panjang lagi. Nah, kamilah yang nanti dalam konteks Mbak Ayu, OKP, Organisasi Kemasyarakatan Pemuda itu kan tentu saja memiliki peran. Perannya apa? Sebagai agent of change. Sebagai moral force, sebagai social control, dan juga sebagai educator element. Nah, inilah yang kita nanti bisa spread lah, bisa sounding juga ke elemen-elemen lain bahwa ya anggaplah ke depan ini sebagai tanggung jawab moral material sebagai warga negara Indonesia, kita harus berperan, berpartisipasi aktif dalam pemilu. Nah, kembali ke konteks tadi, kepesertaan kita di OKP ini harusnya juga diturut sertakan juga dalam apapun itu, dalam mensukseskan program, ya, pembangunan, termasuk juga kita pembangunan demokrasi. Ini kan program pembangunan juga, Mbak Ayu. Program pembangunan demokrasi, bagaimana demokrasi ke depan semakin maju. Itu ada istilah pentahelix. Nah, pentahelix ini kan ada pemerintah, ada non-government organization termasuk kita, tokoh-tokoh masyarakat, pelaku-pelaku langsung seperti negara, termasuk dan unsur figur-figur calon nanti di legislatif. Ini kita kan langsung aja lah mungkin, ya, nanti ke konteks ini, karena kepentingan kita juga dalam konteks pembangunan bangsa dan negara, utamanya juga di daerah, bagaimana kesejahteraan, keamanan, ya, kebahagiaan juga warga masyarakat bisa semakin bertambah dengan tantangan teknologi dan tantangan yang ke depan ini. Tentu kita berharap bagaimana ke depan calon-calon kita ini memiliki integritas pertama, apolitis itu tadi. Ini tontonkan dulu pengalaman yang mumpuni, termasuk juga akuntabilitas. Ini kan masih PR kita. Akuntabilitas ada terkait pertanggungjawaban program, janji apa yang sudah disampaikan. Pertanggungjawaban program ini terkait program maupun juga pertanggungjawaban konteks yang sekarang masih kita perangi bersama, KKN ini.
korupsi, kolusi dan nepotisme ini. iya. Itu kan konteksnya di baik di integritas maupun di akuntabilitas juga. Nah, Jadi sederhananya saya mengapa menyebut pertama integritas bukan kapabilitas? Integritas ini paling sulit, Bayu. Karena terkait karakter, terkait memang moral, etika, budi pekerti. Ini yang akan dipertontonkan ke generasi muda. Integritas Dan itu ini, juga Mbak Yu, patut diketahui oleh generasi itu muda patut itu diketahui oleh generasi sendiri, muda, ya. baik rekam jejaknya atau apanya. Karena karakter kan paling sulit diubah, Mbak Yu. Iya. Kalau istilahnya di kapabilitas, kemampuan, mohon maaf ini, misalnya belajar bahasa asing dari nggak bisa ngomong sampai bisa ngomong masih bisa pelajari lah kita. Itu contoh kapabilitas. Ataupun belajar politik, belajar undang-undang, baca aja lah sering bisa. Nah, itu contoh kan lalu. Baca peraturan aja bisa kok kita. Nah, ini kapabilitas masih bisa lah. Tapi integritas ini, Mbak Yu, ini yang paling, ayolah kalau memang kita mau demokrasi kita sengonean kan, tidak ingin begini-begini saja, gampang ya sulit, bilang sulit sebenarnya bisa juga, bukan berarti tidak mungkin juga. Integritas, kapabilitas, akuntabilitas itu. Nah, ini yang harusnya menjadi tontonan tanda kutip menarik ke generasi muda, dan tontonan yang menyehatkan, dan tontonan yang mengedukasi kepada generasi muda, sehingga generasi muda kita nanti jadi tidak istilahnya antipati terhadap politik. Ini kan termasuk perhelatan politik, nggak bisa kita lepas pemilu ini dalam konteks demokratisasi kita yang ingin ke depan makin maju gitu, Mbak Yu. Itu mungkin, Mbak Yu. Oke, baik. Ya, yang pastinya pendengar, selain Anda bisa mendengarkan Hai Balikenken melalui frekuensi FM 97,9 dan AM 1080 kHz atau di New RRI Playgo, Anda juga bisa saksikan melalui live YouTube RRI Singaraja ya. Hai Balikenken seputar topik memperkuat demokrasi melalui partisipasi pemilih pemula. Kita juga nantikan atensi Anda di 24644 ataupun via WhatsApp di 081139999790. Mohon izin kepada kedua narasumber, tampaknya sudah berdering. Kita sapa langsung pendengar. Halo, selamat pagi. Halo. Ya, dengan siapa di mana, Bapak? Halo. Halo, selamat pagi RRI. Ya, bisa dicoba kembali ataupun disambung ulang untuk Anda pendengar yang akan beratensi dalam Hai Balikenken seputar topik memperkuat demokrasi melalui partisipasi pemilih pemula. Selamat pagi. Halo, selamat pagi RRI. Iya, Swastiastu nggih, sareng Pak Putu Mahardipen iki. Inggih, durus Bapak. Yang langsung yang tujuh narasumber ya. Selamat pagi Bapak-bapak narasumber ya. Selamat pagi Bapak. Yang khusus generasi dalam sekarang situasi kondisi dalam sekarang ini, dalam hal untuk berpartisipasi politik di dalam hal untuk demokrasi ini. Jangan bahwa di dalam demokrasi ini dikonotasikan menakutkan. Ini sering jelasnya dulu. Ya, politik ini cari membakar rumah, melempar sampai dan terjadi gondok, mecah kurang, macam-macam. Ya, kemarin sore lalu ini itu tidak baik. Ya, oleh karena para tokoh-tokoh ya, politik, ya, termasuk masyarakat, sama siapapun dalam hal ini ikut mengawal dalam demokrasi adalah menggembirakan, mari kita bergembira. Ya, pesta kita bergembira. Demokrasi adalah dalam hal untuk yang rakyat dalam figur-figur yang dinampilkan ini. Ini tujuannya. Nah, jangan bagaimana politik ini menakutkan, begini hanya jangan. Ini saya dukung sekali. Lemes, beleng jangan dibilang beleng keras. Yang beleng ini udah kasar. Jangan. Beleng sebenarnya ini orang-orang dewasa pikirannya sudah hebat kok. Oh, ini sangat luar biasa beleng ini. Ini saya harapkan jadi kita harapkan bersama. Yang saya sampaikan lagi sekarang media sosial. Kalau saya dulu pemilih pertama saya ikuti tahun 71. Ya mungkin narasumber nih Pak Arba ini sudah lahir 71 nih. Belum Bapak belum. Ini yang satu siapa Sudi Tiga Tam ya. Yang satu siapa lah ya pemilih ini. Narasumber ini siapa lagi satu? Oh Pak. Oh, Pak Wayan Sudire Pak. Oh,
Anda lahir kah 71? Yang kelahiran tahun 83 Pak. Oh, payuh ganti sama anak saya. Nggih. Ya ini pertama kali tahun 55 saya tak ikuti. Ya anda nanti satu saya sudah ada 77, ada 82, 87, 92, 97. Sebenarnya baik, sampai akhirnya saya ikuti semua ini. Ya lalui, sudah betul-betul. Alhamdulillah hasil kondisi yang sangat saya harapkan pengalaman itu sudah berubah sekarang ini. Ya, kalau di Baru sekarang demokrasi yang dulu pernah mulai perwakilan, ya kan perwakilan mulai ada demokrasi, sekarang demokrasi secara langsung memilih rakyatnya, milih tokoh-tokoh masyarakat yang delegatif dari pusat sampai daerah kota, dari bupati, wakil bupati, gubernur, termasuk presiden langsung. Mana yang disukai, mana senangi figur ini, masyarakat kita dewasa betul, seneng tuh. Apalagi di media sosial sekarang udah digital, sekarang ini rame itu. Ya ini seperti awalnya dikawal tuh, ya masih bagus melihat angkasa. Ya soalnya saya nggak bisa saya ini balik RRI berkanggu bu, yang isinya batuh. Nah inilah kita harapkan, kita doakan bersama-sama. Terus terang saja saya dan nyerah dah. Main digital, main WA zaman sekarang ini saya angkat tangan dah. Penggemar hampir 60-an, 70, 65 saya ini. Ya ini udah begini main anak-anak sekarang. Ya ini hati-hati sekali. Ini kita mohon jadi narasumber, saya apresiasi, sampaikan adanya Buleleng ini. Sampaikan dah kata demokrasi ini, saling kita pesta bergembira, tidak menakutkan dan sebagainya. Mari kita sama-sama supaya Buleleng aman, Bali Indonesia ini siapa yang dipilih kan boleh bagi belajar. Apalagi penyandang disabilitas saya ini kok nak melihat, tolong nih Bawaslu dengan PU termasuk Departemen KNPI ini, orang-orang penyandang disabilitas kenal ya itu dapat porsi yang sama, tidak ada diskriminasi begitu. Baik, kan? Ya Pak Putu Mardipe, terima kasih atas atensinya. Terima kasih Pak Putu Mardipe. Silakan pendengar lain bisa beratensi kembali di 24644 ataupun via WhatsApp di 081139999790. Selamat pagi. Halo, selamat pagi RRI. Ya, nampaknya terputus, bisa disambung ulang ataupun dicoba kembali. Yang tidak sempat on air bisa mengirimkan WhatsApp-nya ke 081139999790. Selamat pagi. Halo, selamat pagi RRI. Halo. Baik, untuk kepada narasumber bisa langsung dijawab dulu nggih apa yang menjadi penyampaian Pak Putu Mahardipe alias Nang Biot. Silakan yang pertama, ini memang sih harapan selain dari penyelenggara pemilu juga harapan kita bersama begitu ya. Kita menyambut pesta demokrasi ataupun pemilu 2024 dengan bergembira tanpa ada rasa takut begitu ya. Jangan sampai juga ada hal-hal yang anarkis bisa dikatakan seperti itu ya Pak Sudire ya. Silakan tanggapannya. Baik, terima kasih Pak Putu ya, atas apresiasinya juga ya kami tanggapi. Kalau yang pertama jangan dijadikan bahwa pemilu itu dikonotasikan seperti menakutkan kan seperti itu. Mudah-mudahanlah ke depannya bagaimana kita juga di sini dengan metode kami yang kita pergunakan adalah pengawasan partisipatif. Kami menyampaikan kepada masyarakat akan berpartisipasi bahwa pemilu ini adalah kalau kita bilang adalah ini adalah seni kan gitu. Bahwa seni itu kalau identik dengan sebuah keindahan gitu. Iya, Pak Sudire mohon maaf saya potong Pak ya. Sudah ada yang mengisi di 24644. Jadi kita sapa dulu ya. Siap, lanjut. Ya. Oke, selamat pagi. Swastiastu Pak Sutaya, silakan Bapak. Halo, langsung saja Pak Sutaya. Baik, bisa dilanjutkan Pak Sudire. Gitu. Artinya mudah-mudahan ke depannya kalau demokrasi ini tidak menakutkan. Jika kita yang juga kalau dibilang masih pemula karena baru bisa melakukan
ikut pemilihan itu 2009, 2014, kemarin juga 2019 kalau konteksnya adalah pemilu. Nah, kalau kita lihat dari 2014 dan 2019, demokrasi di Buleleng ini saya rasa perjalannya itu Buleleng itu sudah ada. Nah, kita bisa lihat karena di Bawaslu itu juga di pusat itu ada pemetaan namanya indeks kerawanan pemilu. Maka dari indeks itu akan kelihatan dengan warna. Nah, kalau dulu memang sempat katanya ya, waktu dulu masih Panwas berbentuk badan Buleleng itu ada di tataran warna merah. Tetapi 2014 apalagi 2019 ini, dan kemarin sudah Bawaslu Pusat juga meluncurkan IKP-nya bahwa Buleleng ini indeksnya itu sudah berwarna hijau. Gitu. Artinya kita bisa katakan bahwa ada sebuah pergeseran penilaian terhadap pemilu itu. Artinya ada peningkatan pemahaman terkait dengan bagaimana kita melakukan sebuah kegiatan demokrasi itu. Tidak seperti yang dikatakan tadi, mudah-mudahan ke depannya kita adem, kita juga mengharapkan bahwa Buleleng yang kita cintai ini aman lah. Gitu. Artinya kalau kita berbicara terkait dengan produk kami yaitu IKP itu bahwa Buleleng itu udah hijau, mudah-mudahan kita bersama-sama untuk mempertahankan kehijauannya itu. Gitu. Nah, terkait dengan media sosial lagi, kembali ke media sosial, ini kan tergantung dari kebijakan kita untuk menilai sejauh mana keabsahan. Kalau kita lihat postingan-postingan itu ada informasi dan ada berita. Kalau informasi itu kemungkinan itu datanya itu kurang, kalau dibilang kurang valid, mereka informasi itu kadang-kadang tidak memakai data. Akan tetapi kalau berita, nah ini ada teman-teman media, kalau berita mereka menyusun dari berbagai data, datanya itu bisa bersumber dari wawancara dan lain sebagainya, itu disajikan kepada masyarakat. Maka di sini kita juga akan bisa memilah. Pintar bermedia sosial itu sangat kita perlukan, bahwa kemarin juga yang dengar ada sharing sebelum sharing. Bagaimana menyaringnya itu kan itu ya, kayaknya juga perbincangannya di RRI juga gitu. Bagaimana men-sharingnya itu. Kadang-kadang kan kita juga kalau kita sih sama Pak D gitu kan. Sebelum kita memastikan bahwa kebenaran berita itu, kita akan juga mencari pembandingnya dulu. Kita akan men-tracing dulu. Mencari dulu apakah berita ini benar, berapa rujukan sih berita ini yang dimunculkan atau hal-hal lain gitu. Baru kita akan melakukan apakah tindakan kita akan meng-share atau cukup berhenti di konsumsi kita sendiri gitu. Itu untuk terkait dengan media sosial. Nah, yang terakhir sangat menarik sekali yang disampaikan oleh Pak Putu terkait dengan disabilitas. Nah, kita juga kemarin pada saat tahapan perbaikan DPS gitu menuju DPS HP nantinya di tanggal 4, kita Bawaslu ini konsentrasi penuh di disabilitas gitu bersama teman-teman. Kemarin juga bersama pemerintahan kita sudah garap dari setahun yang lalu. Artinya ini juga kita akan berikan pengawalan nanti sampai dengan hari H. Disabilitas ini perlakuannya beda. Memang beda dengan pemilih-pemilih yang normal lah gitu. Karena disabilitas itu kan ada beberapa, ada disabilitas fisik, netra, mental dan lain sebagainya gitu. Nah, jika disabilitas fisik nanti agar teman-teman KPU itu, kami kemarin sudah berikan datanya itu di Kabupaten Buleleng ini kalau nggak salah ada 2.000 Pak De, yang kita identifikasi 2.000 disabilitas itu sudah tersebar di beberapa TPS. Salah satu contohnya adalah disabilitas fisik yang memakai kursi roda. Jika di TPS itu ada masyarakat pemilih yang memakai kursi roda, kami harapkan di TPS itu aksesnya itu biar tidak dia membuat TPS di berunda gitu. Artinya kan akses daripada orang yang memakai kursi roda itu kan susah gitu loh. Itu yang satu. Yang kedua, akses terhadap pemilih yang tuli. Kan kadang-kadang orang itu tidak dari lahir aja kan, kadang-kadang karena umur juga mereka bisa menjadi tuli. Artinya kan kemarin kita temukan pada saat kita bersosialisasi terhadap teman-teman, kita kumpulkan teman-teman disabilitas, kadang-kadang mereka datang 7:30 karena KPPS memanggil dan yang dipanggil tidak mendengar, ini tidak akan pernah nyambung gitu loh. Nah, jika KPPS itu sudah mengidentifikasi dari awal, dari sekarang KPU mengidentifikasi bahwa di TPS itu yang tuli ini loh.
Nah, maka dia tidak perlu dipanggil gitu loh. Dia dicari bahwa kita berikan ruang khusus kepada mereka untuk menggunakan hak pilihnya itu disabilitas. Nah, juga terkait dengan disabilitas netra. Berarti kita akan petakan di TPS mana aja seharusnya itu ada huruf braille-nya gitu loh. Biar ini kan asas pemilu ini kita pastikan asas efektif efisien kan gitu Pak ya. Efektif efisien. Jika nanti di TPS itu tidak ada netra, kita masukkan ke di situ ada huruf braille-nya, itu kan mubazir gitu loh. Begitupun sebaliknya jika ada difabel, karena kami di kelompok kami jarang menggunakan kata disabilitas, kita sekarang menuju ke difabel kan. Nah, difabel netra gitu. Artinya pada saat di situ ada difabel netra, di situ tidak ada braille. Nah, maka efektifnya ini nggak ada gitu loh. Nah, mudah-mudahan dari sekarang ini kita petakan bersama-sama, nanti ke depannya di tanggal 14 Februari ini betul-betul teman-teman difabel ini bisa menggunakan hak pilihnya itu secara langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil itu gitu loh. Nah, terkait dengan hal-hal yang lain terkait dengan disabilitas ini, maka kami dari Bawaslu juga ingin masyarakat ini berpartisipasi gitu. Kalau difabelnya kayak gimana gitu, apakah itu mereka memerlukan bantuan secara khusus, nanti kan kekhususannya itu kita kawal bersama-sama. Satu, kalau dibilang Pak D tadi bahwa untuk keterpilihannya itu satu suara bisa merubah semuanya gitu loh. Gitu. Okay. Mungkin itu yang bisa sampaikan terkait dengan Pak Putu tadi. Mahardipun, terima kasih. yang disampaikan. Ada tambahan mungkin Pak Parma sebelum kita jeda? Baik, terima kasih Mbak Yu. Tadi sudah banyak disampaikan. Jadi intinya setuju sekali bahwa pemilu itu adalah pesta demokrasi. Jadi pesta itu bergembira. Kami sepaham itu. Nah, bergembiranya ini tentu saja harus terukur dan sesuai prosedur dan aturan main. Dan harus diingat Mbak Yu, tadi penekanan saya juga ingin saya tambahkan, ya kita di demokrasi ini kan bukan demokrasi liberal, bukan juga demokrasi terpimpin ya atau demokrasi yang terkungkung, kita adalah demokrasi Pancasila. Nah, semua ada aturan mainnya sesuai undang-undang yang berlaku. Nah, selanjutnya yang perlu diperhatikan juga Mbak Yu bahwa ke depan ini potensi konflik juga harus kita antisipasi secara bersama-sama. Penyelenggara pemilu, segenap komponen termasuk kami pun di OKP siap untuk membantu. Dan yang paling tentu saja adalah penegakan hukum. Penegakan hukum tentu melalui institusi-institusi yang terkait. Ini yang paling penting Mbak Yu. Ketika kita sudah punya instrumen hukum, tentu bagaimana mengawal instrumen hukum ini dengan sebenar-benarnya dan sebaik-baiknya. Contoh hal-hal yang sering dan harus kita antisipasi ke depan dan kayaknya masih menjadi momok, penyakit lama, penyakit kambuhan ini Mbak Yu istilahnya ya, penyakit 5 tahunan kambuhan yang rasanya memang agak sulit tapi bukan tidak mungkin untuk disembuhkan. Money politik misalnya, atau sering kita sebut serangan fajar. Serangan fajar ini kan Mbak Yu tentu saja mengikuti juga dari istilahnya inflasi Mbak Yu. saya istilahnya money politik ini ikut inflasi Mbak Yu. Jadi inflasi itu tidak hanya di pasar Mbak Yu, belanja lombok naik, ya beras naik, minyak naik, tapi juga serangan fajar ini ikut inflasi Mbak Yu. Jadi naik gitu ya. Nah, inilah juga peran pemuda kan juga bisa aktif mengawasi mengawasi, melaporkan dan menolak politik uang begitu ya. Serangan fajar gitu begitu ya Pak Parma ya. Yang harus kita antisipasi. Jadi kayaknya memang gawe kita harus agak lebih gini. Berarti lebih cantik kemasannya inflasi begitu ya. Inflasi lah gitu ya. Inflasi yang tiap tahun pasalnya itu lebih bertambah. Termasuk juga hoax, hate speech itu gesekan-gesekan di akar rumput. Kita sering contoh lah di tingkat elitis itu kan kalau kelihatannya berperang berantem, pelukan, ngopi bareng, senyum-senyum, itu kan antara di depan panggung dengan di belakang panggung kan beda Mbak Yu. Di depan panggung kelihatannya fight banget dah. Belakang panggung mereka ya kenyem-kenyem aja juga. Nah, masyarakat ini yang di akar rumput harus cerdas. Ini saya bilang pemilu ke depan harus cerdas. Fanatisme jangan fanatisme berlebihan. Tadi kan Pak Putu Mardika juga sudah wanti-wanti jangan sejarah kelam yang lalu, kita contoh daerah kita sampai hancur-hancuran, bakar-bakaran, yang korban siapa? Masyarakat sendiri. Bangunan rusak, bangunan hancur, yang bayar siapa? Bukan pajak dari masyarakat juga kan gitu. Nah, ini harus kita cerdaskan. Termasuk juga yang isu-isu kekiniannya kan harus kita antisipasi politik identitas, SARA. Walaupun kalau bilang politik identitas ya wajar juga Mbak Yu, identitas anggaplah, mohon maaf ini ada yang menunjukkan memang
identitas tertentu kan sulit juga kita akan gini kan, cuma yang penting terukur, politik identitasnya terukur, tidak sampai memecah belah atau sara suku, agama, ras dan golongan. Dan yang terakhir yang paling harus kita antisipasi buzzer, Mbak Yu. Nah ini buzzer ini juga kalau buzzer yang konteks positif, ini kan pendengung kan gitu ya, mendengung, oh ini bahwa calon ini bagus, integritas bagus, kemampuan bagus, pengalaman bagus, oke. Tapi kalau yang kecil dibesarkan, yang besar dikecilkan, yang tidak benar dibenarkan, yang benar tidak dibenarkan. Repot, ya. Nah, ini yang repot. Buzzer-buzzer semacam ini harus kembali cerdas, dan harusnya penegak hukum juga harus benar-benar peka dan memang harus tegas dalam konteks ini bagaimana untuk menangani. Termasuk untuk ke calon, Mbak Yu. Tadi Mbak Yu ya anggaplah saya di KNPI sebagai perwakilan representasi anak-anak muda dalam bingung nih memilihnya. Ini Mekejang Luung, nah gitu, maksudnya di tampilan di baliho Mekejang Cakupang 5 ini kayaknya spiritual semua, kayaknya pinter semua, gelarnya panjang semua kan gitu loh, tampilan oke semua, cantik semua nih, kayaknya nih bener nih. Nah, harapannya cerdas memilihnya apa? Figur-figur ini kita lihat tidak hanya popularitas, tidak hanya karena keterkenalannya, tidak hanya kayaknya mungkin ya, walaupun mungkin partai pasti melihat itu popularitas dan elektabilitas. Tapi kembali tadi saya bilang integritas, kapabilitas, kecerdasan itu, dan yang paling penting adalah yang ke depan perlu supaya anak-anak muda ini tidak ini istilahnya Mbak Yu, tidak apatis itu karakter budi pekerti itu yang harus diginikan, dan juga paham kerjaannya. Ini kan bisa kita cek juga paham kerjaan dan mau bekerja, benar-benar mau bekerja. Ada yang mampu tapi tidak mau bekerja maksimal kan. Nah ini harus kita jaga bersama. Itu Mbak Yu. Baik ya, luar biasa pemaparan ataupun tanggapan dari kedua narasumber pendengar dalam Hai Bali Ken di kesempatan hari ini. Selain Anda bisa dengarkan melalui frekuensi 97,9 FM dan AM 1080 kHz serta di New RRI Playgo, bisa Anda saksikan melalui live YouTube RRI Singaraja. Untuk Anda yang ada kendala komunikasi melalui line telepon 24644 bisa mengirimkan WhatsApp-nya ke 0811399790 dan sembari menantikan atensi pendengar di 24644 ataupun via WhatsApp di 081139999790. Mohon izin kepada kedua narasumber, kita jeda sejenak. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal Pemilih Cerdas. Waktunya untuk gunakan hak pilih kita.
1, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, kanal pemilih cerdas untuk Hai Balik Ken. Di kesempatan hari ini kita sharing seputar topik memperkuat demokrasi melalui partisipasi pemilih pemula ya. Saya akan terima satu penelpon terakhir di 24644. Selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Selamat pagi RRI. Nampaknya ada kendala. Jikalau ada kendala untuk on air di 24644, Anda bisa mengirimkan WhatsApp-nya ya pendengar ya di 0811399790. Dan sudah ada Pak Labe yang mengirimkan WhatsApp-nya mengenai pemilu 2024 ini semoga berhasil dan tidak lepas juga regenerasi begitu ya, agar mampu memberikan motivasi berpolitik ya, dan yang sehat dan dinamis begitu ya, dan jangan sampai ada masyarakat mudah terpancing adanya money politik. Dan diharapkan kedepannya dunia politik ini dimasukkan ke lembaga ilmu pendidikan politik, di mana politik sehat, politik dinamis, dan mana politik yang menimbulkan kekacauan dan lain sebagainya. Nah, ini mungkin bisa diberikan semacam di mana perbedaannya begitu ya, oleh kedua narasumber untuk jawabannya mengenai mana yang bisa dikatakan politik sehat, politik dinamis, dan juga politik yang menimbulkan kekacauan serta lain sebagainya. Oke, silakan jawabannya Pak Sudire yang pertama. Boleh. Kalau itu ya artinya terkait dengan politik dinamis, politik sehat, atau politik kekacauan gitu. Kalau kita berbicara terkait dengan politik sehat, gitu, seperti dibilang Pak D tadi, kalau kita berpolitik sehat, maka tolak ukurnya adalah aturan itu sendiri. Gitu. Jika kita bersama-sama kita paham bahwa aturan mainnya adalah A, maka itu dilaksanakan dengan A pula. Walaupun strategi ada, ya kalau kita berbicara tidak akan pernah luput dari yang namanya strategi. Strategi itu tetapi rujukannya, acuannya adalah A. Karena begini, karena kalau kita berbicara terkait dengan politik dalam pesta demokrasi ini yaitu pemilu, maka KPU sebagai KPU sebagai pelaksana teknis sudah memberikan ruang dengan tahapan-tahapannya itu gitu. Nah, artinya sehatnya akan ada di sana. Kalau kita berbicara terkait dengan, biasanya kalau pemilu itu kan serunya itu pada saat dua tahapan yang paling seru menurut masyarakat pada umumnya, yaitu pada tahapan kampanye dan pada tahapan pungut hitung. Itu paling seru kan. Nah, kampanye bagaimana dia akan menjagokan pilihannya dia atau unggulannya dia. Dan pada saat pungut hitung dia akan mengawal jagoannya dia itu pada saat kampanye itu. Endingnya ada di sana gitu loh. Nah, akan tetapi kalau kita berbicara terkait dengan kampanye gitu, kalau kita melihat dengan keterbatasan saya dalam literasi, mungkin Pak D bisa meluruskan gitu. Kalau kita untuk mempengaruhi seseorang atau kan itu ada, memang kita tidak pungkiri ada dua teknik dalam hal ini, yaitu mempengaruhi. Satu dengan teknik lobbying kan gitu. Setelah lobbying tidak ada, baru pengerahan massa bahwa kita menunjukkan bahwa kita kuat kan gitu kan. Gitu. Nah, bagaimana kembali ke sehat ini, maka saya bilang bahwa sehat itu akan jika berada pada rule atau aturan yang ada gitu. Nah, terkait dengan apakah bisa masuk politik ini ke lembaga akademik, ini adalah sebuah menjadi sebuah edukasi secara khusus kepada masyarakat gitu. Itu kan ada, mungkin karena saya tidak ada di lembaga itu modelnya seperti sosial politik kan ada kan. Nah, kalau gininya memang sudah ada saya bukan promosi ya, di salah satu kampus di Singaraja di Fakultas Hukumnya itu terkait dengan mata kuliah tindak pidana pemilu itu sudah ada. Gitu. Berarti di situ ada sebuah edukasi kepada masyarakat, khususnya yang menimba ilmu atau dengan sebutan kerennya adalah masyarakat akademik, maka paham terkait dengan hal tersebut. Mungkin itu yang bisa yang sampaikan. Ya, Pak Parma mohon ditanggapi. Oke, baik Mbak Ayu. Jadi bagus sekali. Ya. Pertama, concern kita regenerasi kepemimpinan. Ya, ini kita
mewakili layernya elemen pemuda, tentu harapannya seperti itu. Kemajuan demokratisasi kita sudah saya sampaikan, reformasi ini kan sudah hampir 20 tahunan gitu ya. Tentu perlu figur-figur pemimpin ke depan baik di tingkat nasional maupun daerah yang istilahnya fresh look lah ya. Jadi yang memang gini ya, mungkin estafet terakhirnya mungkin untuk generasi senior mungkin di pemilu depan ini ya. Untuk pemilu berikutnya ya kita nggak tahu ya Mbak Yu ya. Maksudnya ini kita kan kalau ngomong anak-anak muda kan apa adanya aja Mbak Yu ya. Maksudnya dan itu tadi yang saya sampaikan di awal, berikan celah ruang gitu ya. Ini ceruk anak-anak muda ini kan tinggi sekali sebenarnya. Pemilih pemula mungkin hampir sekitar 60% ya Pak Wayan ya ke depan. Salah satu penelitian kalau nggak salah Kompas ya, merilis itu 65. Nah, 65 ya. 65%. Ini kan ceruk yang lumayan besar sekali sebenarnya. Dan bagaimana istilahnya merepresentasikan suara dan bagaimana bisa berpartisipasi aktif ini kan tidak hanya mereka sebagai penonton, tapi juga turut terlibat pelaku langsung. Dan yang tidak bisa dilepaskan adalah memang ya kembalilah konteks kepemiluan ini, kita menyebutnya sebagai industri demokrasi sebenarnya Mbak. Ke depan ini bahwa kita pemilu dan demokrasi ini memang seiring sejalan. Karena apa? Tidak bisa lepas memberikan dampak juga. Dampak positifnya apa? Dampak ekonomi dan bisnis, termasuk juga pembukaan lapangan kerja. Kan ini yang harus kita lihat di pemilu. Contoh, akan nanti seperti tadi Pak Wayan sampaikan, persiapan kampanye segala macam, paling tidak kaos, paling tidak souvenir segala macam, tas, hiasan segala macam itu kan masuk ke ekonomi bisnis, pertumbuhan pasti akan terpengaruh juga. Mengurangi inflasi ya. Nggak mengarah ke inflasi lagi ya. Inflasi lagi lah gitu ya. Ini bahasa kita bertiga aja ya, tapi ya inflasi. Mudah-mudahan pendengar paham juga. Nah itu, dan pembukaan lapangan kerja dan lapangan usaha bisnis yang kedepannya. Nah berikutnya terkait pendidikan politik, bagus sekali tadi Pak Wayan nyampaikan ada beberapa contoh. Nah ini yang ke depan harus perlu kita sampaikan. Nah pada beberapa kesempatan kemarin saya bekerjasama juga dengan Bawaslu, diberikan kesempatan untuk sosialisasi, saya sudah sampaikan. Ya memang masih lah sebagian besar generasi muda kita ini ketika diberikan pemahaman sosialisasi, ini adalah bagian dari tugas bela negara kita loh Mbak Yu. Sebagai warga negara Indonesia, anak-anak muda kita, tugas bela negara kita ya. Sebagai patriot-patriot muda untuk bagaimana mengawal negara kita ke depan akan maju sejahtera. Karena apa? Tujuan pasti semua mulia Mbak Yu. Benar nggak Pak Juli? Pasti semua tujuannya mulia. Baik penyelenggara, partai-partai politik, semua tidak ada yang jelek. Pasti semua mulia, bagus. Nah bagaimana mengawal kemuliaan ini agar benar-benar tercapai dengan benar lah tujuan-tujuannya tersebut. Nah ini tentu saja harus diimbangi dengan pendidikan politik. Nah pendidikan politik ini kembali yang apolitik itu tidak hanya personal, tapi juga di institusi-institusi. Kita mengejar misalnya pemilih pemula, kalau tidak diberikan ruang para penyelenggara, KPU Bawaslu untuk sosialisasi kan sulit juga. Memang harus sesuai dengan aturan main. Karena sudah jelas tidak boleh ada sifatnya kampanye di tempat ibadah maupun di ruang-ruang institusi pendidikan. Itu sudah jelas. Tapi bukan berarti tidak boleh kan Mbak Yu untuk melakukan pendidikan politik. Nah ini yang ya mungkin masih debatable gitu ya, supaya tidak juga nanti bersinggungan dengan tugas-tugas dari Bawaslu. Intinya bagaimana mensosialisasikannya secara benar dan sesuai aturan main. Nah itu. Nah berikutnya ke depan yang menjadi tantangan saya lihat juga ya dalam konteks tadi apa yang dipertanyakan. Kita ke depan harus sama-sama mengawal bagaimana memastikan terlindunginya hak politik, hak politik setiap warga masyarakat, setiap individu ini bisa terjaga. Termasuk tadi disabilitas. Dalam konteks itu kan kita berupaya melindungi juga hak politiknya agar bisa turut juga berpartisipasi. Kaum lansia, kaum yang misalnya memang masih memiliki hak suara. Nah ini harus dipastikan. Berikutnya adalah bagaimana terwujudnya pemilu juga yang bersih, transparan. Berintegritas ya dari sisi penyelenggara dan penyelenggaraannya. Kalau penyelenggara ya sudah pastilah ya konteksnya di daerah kita tahu bersama track record semua kan ya saya tidak subjektif, ini objektif lah dari selama ini kan memang sangat-sangat berintegritas ya. Ini terbukti juga dari raihan capaian. Termasuk juga dalam penyelenggaraannya. Kalau di penyelenggaraannya bukan tugas penyelenggara saja tapi secara umum. Lalu juga mendorong terwujudnya pemilu sebagai instrumen penentuan kepemimpinan politik dan evaluasi kepemimpinan ke depan ini.
Apabila ada yang kurang, bagaimana penyempurnaannya, ya kita gamblang aja Mbak Yu. Kita bicara, anggaplah pemilu dalam konteks ini bahwa bagaimana membawa negara, bagaimana membawa kalau konteks pilkada nanti daerah bisa lebih maju. Kan disinilah ruang untuk juga mengevaluasi. Kalau sudah bagus, silakan dilanjutkan. Baik, Pak Parme, ini tanpa terasa memang kita kalau sudah berbicara masalah pemilu ini sepertinya tidak akan ada habisnya begitu ya. Betul. Karena apa? Ini terkait dengan kita memilih wakil rakyat begitu ya, dan juga merupakan aset ini ya. Masa depan bangsa terutama bagi anak muda ataupun generasi muda sekarang ini. Bagaimana juga bisa proaktif begitu ya, memastikan bisa menggunakan hak pilihnya ataupun tercantum begitu dalam DPT jika sudah sesuai kriteria atau aturan yang berlaku ya. Dan tentu saja bisa membantu bagi penyelenggara pemilu memastikan keterpenuhan haknya sebagai pemilih dalam DPT, dan juga berani untuk melaporkan pelanggaran ataupun menjadi saksi begitu ya, ini bagi generasi muda. Oke, karena keterbatasan waktu, sebagai closing statement singkat, padat dan jelas yang mewakili Pak Bayan, silakan. Pak Sudire, silakan Bapak. Baik, closing statementnya ya. Artinya mari jadikan bahwa pemilu ini sebuah wadah untuk menentukan bagaimana ke depan kalau dibilang kita secara luas bangsa dan tempat tinggal kita gitu di wilayah kita di daerah, bahwa tugas dan tanggung jawab itu ada di kita. Seperti saya bisa simpulkan dengan dua kata yang dikatakan oleh Pak D tadi, mari kita bersama-sama menjadi pejuang demokrasi. Mungkin itu terakhir. Baik, terima kasih Bapak. Closing statementnya menutup jumpa kita dalam Hai Balikenken kesempatan kali ini, yang pastinya pemilih pemula ini adalah pendengar aset bangsa begitu ya, yang akan melanjutkan proses demokrasi di masa depan ya. Terima kasih kepada Bapak Iwayan Sudire SHMH, anggota Bawaslu Kabupaten Buleleng, Koordif Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Bapak Dr. Iputu Gede Parme SST Parempar, Ketua KNPI Kabupaten Buleleng, telah hadir di Studi Pro 1 dan sharing juga bersama pendengar terkait topik memperkuat demokrasi melalui partisipasi pemilih pemula. Dan yang sudah beratensi melalui line telepon 24644 ataupun via WhatsApp di 081139999790, kami ucapkan terima kasih pendengar atas atensinya, dan tentu saja dengan berakhirnya Hai Balikenken di kesempatan hari ini sekaligus Ayu Sundari pamit undur diri dari ruang dengar Anda di edisi Rabu 3 Mei 2023. Terima kasih pendengar atas kebersamaan dan perhatian Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.